Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolres Sumeneb AKBP Rifanda menjadi pelopor penguatan Criminal Justice System atau CJS melalui kegiatan persamaan persepsi aparat penegak hukum menyambut pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru Selasa 23 Desember 2025 di Aula Sandika Satyawada Polres Sumeneb. Dalam rangka menyamakan pemahaman serta memperkuat sinergitas antara lembaga penegak hukum, Polres Sumeneb melaksanakan kegiatan persamaan persepsi aparat penegak hukum (APH) dalam berlakunya KUHAP dan KUHP yang baru bersama Criminal Justice System. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh aparat penegak hukum memiliki persepsi yang sama sehingga pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, berkeadilan, serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini diikuti unsur kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri Sumeneb sebagai upaya menyamakan pemahaman serta memperkuat sinergi dalam penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Kapolres menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, serta pemahaman terhadap regulasi baru guna mencegah terjadinya perbedaan penafsiran hukum. Acara ditutup dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif yang menjadi forum strategis penyamaan persepsi antara aparat penegak hukum di Kabupaten Sumeneb. Sekian dari saya, Bribda Afriliza. Salam presisi. Menjelang pelantikan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Ende Sutendi memberikan pembekalan kepada 72 siswa pendidikan pembentukan Bintara atau Diktukbal Polri Angkatan ke-53 tahun anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Catur Prasetya SPN Polda Sulteng, Senin 22 Desember 2025. Pembekalan ini menjadi bagian dari upaya penanaman nilai-nilai dasar kepolisian kepada para calon Bintara Polri sebelum terjun ke tengah masyarakat. Kapolda Sulteng menekankan pentingnya kesiapan mental, moral, dan profesionalisme sejak dini dalam menjalani tugas sebagai anggota Polri. Dalam kegiatan tersebut, Irjen Pol Ende Sutendi didampingi KSPN Polda Sulteng, Kombes Pol Seminar Sembayang, dan sejumlah pejabat utama Polda Sulteng, diantaranya Karolog Kombes Slamet Riyadi, Karo SDM Kombes Anton Sujarwo, Kabid Propam Kombes Roy Satya Putra, serta Wadir Samapta AKBP Jovandria Gansumual. Dalam arahannya, Kapolda Sulteng menegaskan bahwa tugas Polri merupakan perwujudan nilai-nilai luhur Tribata dan Catur Prasetya. Nilai tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Kapolda, pemahaman terhadap dasar hukum dan filosofi tugas kepolisian menjadi pondasi utama setiap anggota Polri. Dengan berpegang teguh pada nilai tersebut, Polri diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara optimal. Irjen Pol Ende Sutendi juga menjelaskan tantangan tugas Polri di era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Dunia modern digambarkan sebagai lingkungan yang dinamis, cepat berubah, dan sulit diprediksi. Dalam menghadapi era tersebut, Kapolda menekankan pentingnya fleksibilitas, inovasi, ketangguhan, serta kemampuan berpikir kritis. Hal ini diperlukan agar Polri mampu bertahan dan berkembang di tengah disrupsi teknologi dan ketidakstabilan global. Kapolda Sulteng juga mengingatkan para siswa Diktukba agar senantiasa menjaga sikap dan perilaku. Ia menegaskan agar tidak melakukan pelanggaran hukum maupun etika, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti hati masyarakat. Kapolda menegaskan kepercayaan publik merupakan modal utama setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polri menyampaikan data terkini aktivitas penyeberangan laut dalam rangka Operasi Lilin 2025. Data ini menunjukkan tingginya pergerakan penumpang dan kendaraan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Berikut pernyataan juru bicara Polri dalam Operasi Lilin 2025. Laporan harian pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2025 ini dibuat dengan maksud memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamsel Tipcar Lantas hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025. Informasi pertama
yang dapat kami sampaikan, data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025, pada pukul 00 sampai dengan pukul 24.00 WIB, dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah Trans Jawa, sebanyak 40.191 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 24.745 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kaliurip Utama, arah Bandung, sebanyak 30.086 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kaliurip Utama, sebanyak 34.146 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa, arah Merak, sebanyak 54.447 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 66.626 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah Puncak sebanyak 38.065 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 37.755 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 11.810 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 9.649 kendaraan. Informasi kedua, situasi Kamseltib Carlantas. Data kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa 23 Desember 2025 sebanyak 346 kejadian dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 40 orang luka berat, dan 446 luka ringan. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.